Perkenalkan, nama saya Andrea Fadila dari kelas 12 IPS 6. Dalam video ini saya akan memenuhi tugas mata pelajaran Indonesia oleh Ibu Nurul Hidayati tahun pelajaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diani Abdilia dari kelas 12 IPS 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Tiana dari kelas 12 IPS 6. Dalam video ini Sandra akan memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia oleh Ibu Nurul Hidayati tahun pelajaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Septiani dari kelas 12 IPS 6. Di sini saya akan memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia oleh Ibu Nurul Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Zahra Hafifah dari kelas 12 IPS 6, absen 33. Dalam video ini saya akan memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia oleh Ibu Nurul Hidayati tahun pelajaran 2021. Yang pertama akan Sandra bahas dalam video ini yaitu definisi surat lamaran pekerjaan menurut beberapa ahli. Menurut sumber yang Sandra dapat dari kompas.com, definisi menurut Ali dan Tanzili yaitu surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh para pencari kerja atau pelamar kerja untuk dikirimkan ke instansi atau badan usaha yang nantinya agar mendapat pekerjaan sesuai dengan lowongan yang tersedia. Lalu ada menurut Sarwoto, yaitu mengemukakan bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh suatu pelamar kerja untuk melamar ke sebuah instansi atau perusahaan. Nah, yang terakhir ada menurut Pratama pada tahun 1997, yaitu mengemukakan bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh orang berdasarkan inisiatif sendiri untuk melamar suatu pekerjaan. Fungsi surat lamaran pekerjaan. Fungsi surat lamaran pekerjaan. Fungsi pertama dari surat lamaran kerja adalah sebagai bentuk resmi pengajuan atau permohonan kerja ke perusahaan. Dengan surat resmi, permohonan pekerjaan bisa diterima dan diproses sesuai tahap rekrutmen oleh perusahaan tersebut. Kedua, sebagai alat komunikasi. Surat lamaran merupakan alat komunikasi antara pelamar pekerja. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Ada 4 jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan tradisional. Nah, metode ini kita harus menulis surat dengan kreatif mungkin dan strategis agar bisa meyakinkan pihak perusahaan. Yang kedua ada surat lamaran pekerjaan referral, di mana metode ini adalah karyawan di suatu perusahaan tertentu akan membantu temannya untuk menjadi karyawan juga, tetapi tidak langsung diterima. Rekannya tersebut harus mengikuti tahap-tahap seperti peserta lainnya. Yang ketiga ada surat lamaran pekerjaan networking. Metode ini yang bersama dengan referral, hanya saja teman yang membantunya itu tidak terlalu terlibat. Ia hanya memberikan referensi saja. Nah, yang terakhir adalah surat lamaran pekerjaan dengan cara menanyakan prospek. Surat ini beda dengan yang lainnya karena pelamar akan menanyakan apa lowongan pekerjaan yang akan dia terima, padahal pihak perusahaan belum mencantumkannya. Surat lamaran pekerjaan. Struktur surat lamaran pekerjaan ada 8. Yang pertama, tempat dan tanggal dituliskan di pojok kanan atas dengan lengkap. Yang kedua, hal dan lampiran. Bagian hal diisikan tentang lamaran pekerjaan dan bagian lampiran diisikan tentang jumlah dokumen yang akan dilampirkan. Yang ketiga yaitu tujuan dan alamat surat. Biasanya tidak disertai dengan tulisan Bapak Ibu, tapi hanya nama dan jabatannya saja. Yang keempat, salam pembuka, dan yang kelima, alinea pembuka. Dalam alinea pembuka, kita dapat menjabarkan sumber informasi dari lowongan pekerjaan yang akan dilamar dengan memakai bahasa yang formal. Sistematika dalam lamaran pekerjaan mencakup tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Kaidah kebahasaan dalam lamaran pekerjaan. 1. Menggunakan kata-kata sopan. 2. Menggunakan bahasa baik dan benar.
3. Menggunakan kata pengantar dengan singkat, padat, jelas, informatif, dan mudah dipahami. Contoh alinea pembukaan surat lamaran pekerjaan. Di sini saya akan menyontohkan alinea pembukaan surat lamaran pekerjaan sebagai guru atau pengajar. Pertama-tama kita harus menggunakan kalimat dengan hormat, menggunakan koma, lalu kita ucapkan dari mana kita mendapatkan informasi lowongan kerja tersebut. Seperti ini misalnya, dengan hormat. Sehubungan informasi lowongan kerja yang saya dapat dari internet bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Cimahi sedang memerlukan guru untuk mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Melalui lamaran ini saya mengajukan diri untuk melamar menjadi guru mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin. Langkah-langkah atau tips membuat surat lamaran pekerjaan. 1. Riset tentang perusahaan dan posisi yang dilamar. Sebelum menulis surat lamaran kerja, kita harus meriset terlebih dahulu mengenai perusahaan yang akan dilamar dan posisi yang akan dilamar. Dengan begitu, kita dapat mencantumkan skill di surat lamaran kerja yang sekiranya ada referensi tinggi dengan apa yang sedang dicari oleh perusahaan. Kedua, jangan terlalu panjang. Pada dasarnya, surat lamaran ditulis secara seringkas mungkin. Secara garis besar, surat lamaran tidak boleh lebih dari 1 halaman. 3. Menggunakan bahasa profesional, tidak menggunakan kata-kata singkatan untuk surat lamaran pekerjaan. Keempat, melakukan editing. Setelah menulis dengan rapi, baca kembali surat lamaran tersebut. Jangan sampai ada kesalahan saat menulis surat lamaran.